Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Eka Nur Cahyani. Saya mahasiswa jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM saya 176100049. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar topologi bab pertama, yaitu ruang topologi. Penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan dalam bentuk presentasi berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas apa sih topologi itu. Pasti kita tidak asing dengan kata topologi karena kita pernah belajar saat SMA atau SMK kita dulu. Namun, topologi yang akan saya bahas nanti berbeda dengan topologi yang kita pelajari saat SMA atau SMK. Karena yang kita pelajari dulu adalah topologi jaringan. Namun, yang akan saya bahas nanti adalah topologi dalam matematika. Biar kita tidak salah, mari kita lihat definisi topologi. Definisi topologi. Misalkan, X adalah himpunan tak kosong, kemudian tau adalah koleksi subhimpunan dari X. Jadi, tau disebut topologi jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kosong dan X berada di tau. Jadi, di tau itu ada himpunan kosong dan himpunan X. Yang kedua, gabungan berhingga atau tak berhingga anggota dari tau berada di tau juga. Kemudian, yang ketiga, irisan berhingga anggota tau ada di tau. Jadi, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tau belum bisa disebut sebagai topologi. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Misalkan, diberikan contoh, X adalah himpunan dari A, B, C, D, E, dan F. Kemudian, tau 1 adalah himpunan dari himpunan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E, F. Kemudian, tau 2 adalah himpunan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan B, C, D. Nah, bagaimana cara agar kita mengetahui tau 1 dan tau 2 merupakan topologi di X? Mari kita buktikan bersama-sama. Nah, kita cek terlebih dahulu tau 1. Syarat pertama kita cek apakah himpunan kosong dan himpunan X berada di tau 1. Jika ada, maka syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya, kita cek apakah gabungan dari anggota himpunan tau 1 berada di tau 1 juga. Gabungan himpunan kosong dan himpunan A adalah A, dan A ada di tau 1. Maka terbukti. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan C, D adalah himpunan C, D, dan himpunan C, D berada di tau 1. Maka terbukti. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan A, C, D adalah himpunan A, C, D, sedangkan himpunan tersebut ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan B, C, D, E, F. Nah, himpunan tersebut ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan X adalah X, dan X ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya,
Gabungan himpunan A dan himpunan C, D adalah himpunan A, C, D dan himpunan A, C, D ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, himpunan A gabungan dengan himpunan A, C, D adalah himpunan A, C, D dan himpunan A, C, D ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, himpunan A gabungan dengan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan X dan himpunan X ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, himpunan A gabungan dengan himpunan X adalah X dan X ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, gabungan dari himpunan C, D dan himpunan A, C, D adalah himpunan A, C, D. Kita cek. Himpunan A, C, D ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, gabungan dari himpunan C, D dan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan B, C, D, E, F dan himpunan itu ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, gabungan himpunan C, D dan himpunan X adalah X dan X ada di tau 1, maka terbukti. Kemudian, himpunan dari A, C, D gabungan dari himpunan B, C, D, E, F adalah X dan X ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, himpunan A, C, D gabungan dengan himpunan X adalah X dan X ada di tau 1, maka terbukti. Dan yang terakhir, gabungan himpunan dari himpunan B, C, D, E, F dengan himpunan X adalah X dan X ada di tau 1, maka terbukti. Nah, semua gabungan anggota di tau 1 juga termuat di tau 1, maka syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya, kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu irisan berhingga dari anggota tau berada di tau juga. Yang pertama, kita cek irisan dari himpunan kosong dan himpunan A adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, irisan dari himpunan kosong dan himpunan C, D adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, irisan dari himpunan kosong dan himpunan A, C, D adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 1, maka terbukti. Kemudian, irisan himpunan kosong dan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan kosong. Sedari tadi himpunan kosong ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, irisan dari himpunan kosong dan himpunan X adalah himpunan kosong, maka terbukti. Lalu, irisan dari himpunan A dan himpunan C, D adalah himpunan kosong, maka terbukti. Selanjutnya, irisan dari himpunan A dan himpunan A, C, D adalah himpunan A dan himpunan A ada di tau 1, maka terbukti. Lalu, irisan dari himpunan A dan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, irisan dari himpunan A dan himpunan X adalah A dan A ada di tau 1, maka terbukti. Selanjutnya, irisan dari himpunan C, D dan himpunan A, C, D adalah CD dan himpunan CD ada di tau 1, maka terbukti. Lalu, himpunan C, D irisan dengan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan CD dan himpunan
himpunan CD ada di tau 1. Selanjutnya, irisan dari himpunan C, D dan himpunan X adalah CD, dan himpunan CD ada di tau 1. Lalu, irisan himpunan A, C, D dan himpunan B, C, D, E, F adalah himpunan CD, dan himpunan CD ada di tau 1. Selanjutnya, irisan himpunan A, C, D dan himpunan X adalah himpunan A, C, D dan himpunan A, C, D ada di tau 1. Dan yang terakhir, irisan dari himpunan B, C, D, E, F dengan himpunan X adalah himpunan B, C, E, F juga berada di tau 1. Maka syarat ketiga terpenuhi. Nah, karena ketiga syarat itu terpenuhi, maka tau 1 bisa disebut topologi di X. Dan X, tau 1 adalah ruang topologi. Selanjutnya, kita cek tau 2 apakah juga merupakan topologi di X. Seperti cara yang pertama kita cek apakah himpunan kosong dan X ada di tau 2. Jika ada, maka syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, gabungan berhingga ataupun tak hingga anggota tau juga termuat di tau. Kita cek satu-satu. Gabungan himpunan kosong dan himpunan A adalah A, dan A ada di tau 2, maka terbukti. Kemudian, gabungan himpunan kosong dan himpunan C, D adalah himpunan C, D, dan himpunan C, D ada di tau 2. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan B, C, D adalah himpunan B, C, D, dan himpunan B, C, D ada di tau 2. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan X adalah X, dan X ada di tau 2, maka terbukti. Lalu, gabungan himpunan A dan himpunan C, D adalah himpunan A, C, D. Namun, himpunan A, C, D tidak berada di tau 2. Maka, pembuktian ini tidak bisa dilanjutkan, dan sudah terbukti bahwa tau 2 bukan topologi di X karena himpunan A gabungan dengan himpunan C, D adalah A, C, D tidak berada di tau 2. Jadi, tau 2 bukan topologi. Selanjutnya adalah topologi diskrit. Mari kita lihat definisi dari topologi diskrit. Misalkan diberikan X himpunan tak kosong dan tau adalah koleksi dari semua himpunan bagian dari X, maka tau disebut topologi diskrit. Sedangkan ruang topologi X, tau disebut ruang topologi diskrit. Agar lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Misalkan W adalah himpunan dari A, B, dan topologi diskrit dari W adalah, kita lambangkan tau 3. Tau 3 adalah himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan X. Catatan, diberikan rumus N, X sama dengan M. Jadi, anggota topologi diskrit dari X sama dengan 2 pangkat M. Misalkan, kita masukkan rumus ini ke dalam contoh. N dalam W sama dengan 2, maka anggota topologi diskritnya adalah N W sama dengan 2 kuadrat karena W-nya 2. 2 kuadrat adalah 4. Nah,
Nah, di sini kita akan membuktikan contoh dari topologi diskrit yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Pembuktiannya seperti pembuktian topologi pada sebelumnya, yaitu yang pertama, kita cek apakah himpunan kosong dan himpunan W ada di tau 3. Jika ada, maka syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, gabungan berhingga ataupun tak hingga anggota tau termuat di tau. Kita cek satu-satu. Gabungan himpunan kosong dan himpunan A adalah A dan A ada di tau 3, maka terpenuhi. Yang kedua, gabungan himpunan kosong dan himpunan B adalah himpunan B dan himpunan B ada di tau 3, maka terbukti. Selanjutnya, gabungan himpunan kosong dan himpunan W adalah himpunan W dan himpunan W ada di tau 3, maka terpenuhi. Selanjutnya, gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan A, B. Himpunan A, B adalah sama dengan himpunan W, jadi terpenuhi. Selanjutnya, gabungan himpunan A dan himpunan W adalah W dan W ada di tau 3. Selanjutnya, gabungan himpunan B dan himpunan W adalah himpunan W dan himpunan W ada di tau 3. Maka syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya, yang ketiga, kita buktikan apakah irisan berhingga dari anggota tau berada di tau. Kita cek satu-satu. Irisan dari himpunan kosong dan himpunan A adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 3. Selanjutnya, irisan dari himpunan kosong dan himpunan B adalah himpunan kosong dan himpunan kosong juga ada di tau 3. Selanjutnya, irisan dari himpunan kosong dan himpunan W adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 3. Selanjutnya, irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 3. Selanjutnya, irisan dari himpunan A dan himpunan W adalah himpunan A dan himpunan A ada di tau 3. Kemudian, irisan dari himpunan B dan himpunan W adalah B dan himpunan B ada di tau 3. Maka syarat ketiga terpenuhi, sehingga contoh dari topologi diskrit terbukti. Selanjutnya adalah topologi indiskrit. Definisi dari topologi indiskrit ialah, misalkan diberikan himpunan X tak kosong dan tau adalah himpunan dari himpunan kosong dan himpunan X, maka tau disebut topologi indiskrit. Sedangkan ruang topologi X dan tau disebut ruang topologi indiskrit. Kita ambil contoh. Misalkan W adalah himpunan dari A, B dan tau 4 adalah himpunan dari himpunan kosong dan himpunan W. Kita buktikan contoh dari topologi indiskrit ini. Yang pertama, kita cek apakah himpunan kosong dan himpunan W ada di tau 4. Karena ada, maka syarat pertama terbukti. Kemudian, gabungan himpunan hingga atau tak hingga dari tau 4 berada di tau 4. Kita cek. Gabungan himpunan kosong dan himpunan W adalah himpunan W dan himpunan W ada di tau 4. Maka syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya, irisan himpunan berhingga dari tau 4 ada di tau 4 juga, yaitu irisan dari himpunan kosong dan himpunan W adalah himpunan kosong dan himpunan kosong ada di tau 4, maka contoh tersebut terbukti. Nah, selanjutnya himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Apa sih himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup itu? Mari kita lihat definisinya. Yang pertama, himpunan buka. Himpunan buka adalah himpunan yang merupakan anggota R topologi. Selanjutnya, himpunan tutup. Himpunan tutup adalah himpunan yang komplemennya merupakan himpunan buka
atau anggota R topologi. Dan yang terakhir, himpunan buka tutup. Himpunan buka tutup ialah himpunan yang terbuka sekaligus himpunan yang tertutup. Mungkin kalian masih bingung, mari kita lihat contohnya agar lebih mudah memahaminya. Nah, kita ambil contoh dari himpunan diskrit. Diberikan X, himpunan A, B, C, dan tau 1 merupakan himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, dan himpunan X. Himpunan buka dari contoh di samping adalah himpunan kosong, himpunan A, dan himpunan X. Sedangkan himpunan tutup adalah komplement dari himpunan buka. Komplement dari himpunan kosong adalah X. Komplement dari himpunan A adalah himpunan B, C. Dan yang terakhir, komplement dari X adalah himpunan kosong. Dan yang terakhir adalah himpunan buka tutup. Himpunan buka tutup dari himpunan diskrit di samping adalah himpunan kosong dan himpunan X. Karena himpunan kosong merupakan himpunan buka dan himpunan X juga merupakan himpunan buka, namun keduanya juga himpunan tutup sehingga dapat disebut sebagai himpunan buka dan tutup. Dan yang kedua, kita ambil contoh dari himpunan indiskrit, yaitu himpunan A adalah himpunan dari F, I, R, D, A. Dan tau 2 adalah himpunan dari himpunan kosong dan himpunan A. Kita lihat contoh himpunan bukanya. Himpunan buka dari contoh di samping adalah himpunan kosong dan himpunan A. Himpunan tutupnya yaitu komplement dari himpunan kosong adalah A dan komplement dari himpunan A adalah himpunan kosong. Sehingga himpunan buka tutupnya juga himpunan kosong dan A. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.